Saya kira ada sedikit ceglongan yang membuat kita kaget, kita semua kaget ya, yaitu di satu pihak Pak Prabowo mengatakan pilkada jangan dicampur tangani, biarkanlah demokrasi berjalan di tiap-tiap pilkada untuk wali kota, bupati, kemudian gubernur ya. Nah tiba-tiba kemudian sebelum keluar negeri memberikan dukungan tertentu kepada yang sedang bertarung di pilkada di Jawa Tengah. Nah seperti ini itu jangan diulangi ya, itu bisa merosotkan dukungan rakyat karena kemudian terlihat inkonsistensi ya. Mas Adi, Pak Prabowo memang sekarang sudah menjadi presiden, tapi apapun kita tidak bisa juga mengabaikan bahwa Prabowo adalah ketua umum Partai Gerindra yang bergabung bersama Kim Plus ya kan. Dan tidak menutup kemungkinan juga Prabowo juga masih punya kepentingan untuk periode kedua 2029-2034. Apakah seorang presiden yang berkuasa saat ini benar-benar bersikap netral ya atau imparsial ketika konteks pilkada saat ini yang dimana partainya adalah cukup berperan sebenarnya untuk memenangkan anggaplah 2 provinsi ini, Mas Adi? Begini Bang, di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada disebutkan presiden, wakil presiden, dan pejabat publik yang lain itu boleh berkampanye. Jadi apa yang mau diributkan? Ngapain ribut-ribut? Undang-undangnya memperbolehkan kok. Kecuali Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada mengharamkan presiden, wakil presiden, pejabat publik seperti menteri dan yang lain haram hukumnya berkampanye. Baru diributin. Satu-satunya argumen per hari ini, presiden pun boleh kok kampanye. Wakil sekarang sudah minggu tenang ya kan? Kalau minggu tenang tak boleh. Ya, tak boleh, tak boleh. Jadi sepanjang masa kampanye yang 2 bulan, presiden, wakil presiden, bahkan gubernur, bupati, wali kota yang sedang menjabat mendukung orang itu boleh. Menteri juga boleh. Nah, catatannya satu, tidak boleh abuse of power dan menggunakan kekuasaan. Yang kedua, kalau kampanye di hari-hari kerja cuti, udah itu aja Bang. Nah, kalau orang meributkan bahwa seorang presiden itu harus berdiri di semua kaki-kaki politik di Indonesia, itu nggak mungkin. Bagaimana mungkin seorang presiden, entah ia adalah kader partai, pengurus biasa di partai, atau ketua umum partai, dia membiarkan kader-kadernya berjuang sendirian untuk tidak menang. Bahkan tanpa diomongkan sekalipun, orang seperti Pak Prabowo Subianto menginstruksikan kepada kader partai dan mesin partai menangkan calon-calon yang diusung oleh Gerindra. Jadi nggak usah diomongin, pasti kerja-kerja politik Bang. Artinya untuk Provinsi Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, yang mana itu adalah didukung juga oleh Gerindra, secara langsung atau tidak langsung, tentu memang segala instrumen yang dimiliki oleh Presiden Prabowo, entah itu sifatnya tersembunyi atau terbuka, ya kan, itu pasti akan berorientasi untuk memenangkan kandidat-kandidat yang ada Gerindranya, begitu ya Mas Adi? Kalau saya ada eksepsional, mungkin yang ada Gerindranya itu akan menjadi prioritas menang. Kalau yang maju itu adalah kader Gerindra. Seperti di Banten ada Andra Soni, di Jawa Tengah ada Lutfi, Di Jawa Barat ada Dedi, kemudian di Sumut itu ada Bobi. Mungkin itu harga mati Bang. Tentu dengan cara-cara yang elegan. Tapi kalau cuma ada Gerindra, tak ada calon yang diusung, rasa-rasanya ya supportnya tidak sekuat yang diberikan kepada kader-kader Gerindra yang bertanding. Khusus untuk Jakarta kan ada, Mas Adi, ketika Pak Prabowo secara simbol mengajak makan siang Kamil, ya kan? Kalau itu tidak bisa dibantah. Artinya apa? Kan pilkada 545 kabupaten kota dan provinsi Bang, kan tidak semuanya bisa dimenangkan. Jadi wilayah-wilayah yang dianggap prioritas itu yang pastinya akan menang. Di mana ada kader Gerindra pasti akan prioritas. Tapi yang kedua, sekalipun tak ada kader-kader Gerindra yang maju sebagai gubernur dan wakil gubernur, tapi wilayahnya menjadi kunci dan prioritas, punya basis massa yang kuat, pemilihnya banyak, saya kira juga akan menjadi prioritas. Jakarta ataupun Jawa Timur, Hovifah dan Emil bukan kader Gerindra, tapi kan tentu Prabowo punya keinginan, siapapun yang jadi gubernur Jawa Timur adalah orangnya Prabowo Subianto. Tentu Prabowo juga punya keinginan di Jakarta, sekalipun RK itu bukan kader Gerindra, Suswono itu kader PKS, tentu Prabowo dan Gerindra punya keinginan yang jadi gubernur adalah orangnya Prabowo Subianto.
Apa tujuannya? Supaya lapangan pertarungan menuju di 5 tahun yang akan datang serba kondusif. Iya. Karena kalau gubernur-gubernurnya dikuasai di mayoritas provinsi, ya tentu persaingannya sudah akan semakin kelihatan bagaimana kemenangan yang akan diraih di 5 tahun yang akan datang. Kan begitu jalan ceritanya, Bang. Itu yang saya kira memang harus dilihat, bahwa orang seperti Pak RK dan Pak Suswono pastinya juga akan ditarget sebagai calon yang harus dimenangkan sebagai bagian dari kubu pemerintah. Kan begitu, Bang. Tujuannya apa? Supaya di 2029 RK Suswono tegak lurus bersama Prabowo Subianto untuk yang kedua kalinya jadi presiden. Karena menjadi apa ya? Menjadi lucu juga, Mas Andi, ketika anggaplah ya kita berandai-andai ternyata di dua provinsi kunci DKI Jakarta dan Jawa Tengah Kimplas kalah, ya kan? Kenapa ini menjadi sesuatu yang luar biasa? Karena kedua-duanya ini PDIP dan PDIP, cagupnya PDIP, cawagupnya PDIP, begitu juga Jawa Tengah. Ya. Ini kan luar biasa, Mas Adi. Artinya akan ada rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi muncul dari seluruh kader PDIP bahwa mereka dikeroyok pun mampu ya Bang memenangkan pertarungan. Artinya amunisi dan potensi untuk mereka bisa menang di 2029 kalau dua provinsi ini kalah, ya kan, menjadi terbuka. Gimana Mas Adi melihatnya? Ya kalau bicara Jakarta dan Jawa Tengah, kalau mau jujur, ini bukan soal Kimplas lagi, Bang. Tapi ini menyangkut PDIP versus Jokowi. Jadi yang bahwa di dalam Jokowi ada Prabowo, gimana Mas Adi melihatnya? Ya orang tidak bisa membantah per hari ini kan Jokowi dengan Prabowo masih akur kan, tidak pecah kongsi kan. Betul. Tapi yang kelihatan agresif berkampanye Jokowi, Prabowo tidak kelihatan. Kan orang juga melihat ini yang kemudian seakan-akan menjadi head to head. Seakan-akan pertarungan Jokowi dan PDIP itu berlanjut hanya di Jakarta dan hanya di Jawa Tengah. Iya. Jawa Timur nggak kelihatan, Sumut nggak kelihatan, Bali nggak kelihatan. Ingat Bang, siapapun menang di Jakarta, ini akan disebut ini Jokowi, ini PDIP. Kalau RK yang kalah, Pram yang menang, maka ini disebut sebagai kekalahan Jokowi. Endorsement Jokowi nggak ada apa-apanya. Jokowi itu hanya rakyat biasa seperti yang lain. Jokowi sudah lamdak dan wassalam. Tapi kalau RK dan Suswono yang menang, para pendukung RK dan Suswono, kubu satu ini mengatakan bahwa RK tegak lurus dengan Prabowo, kekuatan politik Prabowo kuat, dan ada dukungan politik Jokowi yang masih dinilai berpengaruh di Jakarta. Dan bahkan kalau RK dan Suswono menang, pengikutnya akan bilang, Anies nggak ada apa-apanya di Jakarta, mesin politiknya nggak berguna, karena sudah pisah jalan dengan PKS, misalnya kan gitu. Iya. Karena kita tahu basis PKS dengan Anies beririsan. Misalnya PKS kuat di Jaksel, Jaktim, di situ Anies juga kuat, kan kuat-kuatan nih antara mesin Anies dengan pesona dari Anies Baswedan dengan mesin PKS, kan begitu Bang. Begitu di Jawa Tengah, bukan Kimplas yang dibawa-bawa Bang, Jokowi. Kalau yang kalah itu adalah Lutfi Tajasin, Jokowi nggak ada apa-apanya di Jawa Tengah. PDIP mengatakan ini kandang banteng Dan nggak bisa sirna oleh apapun, Iya. dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tapi sebaliknya kalau Andika sama Hendi kalah, kandang banteng hanya mitos. Kan begitu kan jalan Jadi ceritanya. semuanya kontradisinya tajam ya, ekstrim ya. Betul, karena kalau kemudian mengkomparasikan PDIP dengan Kimplas itu kabur. Kimplas itu banyak orang. Betul. Kimplas itu banyak ketum-ketum partai yang secara politik tidak ada permusuhan signifikan dengan PDIP. Bagi PDIP Pilpres sudah usai Bang. Semuanya udah damai, islah. Yang nggak selesai dengan Jokowi. Ini sampai mati udah.